Hai semuanya, kenalin, aku Denzi. Aku adalah salah satu YouTuber pemula, dan ini adalah video pertamaku. Jadi, di video kali ini, gue akan mencoba bertahan hidup di Minecraft Pocket Edition 1.21. Dan tujuan gue kali ini yaitu mengalahkan Ender Dragon, serta mengumpulkan armor-armor terkuat, dan juga mendapatkan Elytra. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita lihat keseruan apa saja yang akan gue lalui pada saat kita bermain Minecraft. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke gamenya. Hai semuanya, sekarang kita udah berada di dalam gamenya. Seperti Minecraft terbiasanya, di awal-awal kita akan menebang pohon. Dikarenakan pohon adalah salah satu sumber bahan utama untuk kita memulai game survivalnya. Setelah itu, kita tinggal mengubah kayunya menjadi planks, terus membuat crafting table dan juga stick. Di sini, dikarenakan aku membutuhkan batu untuk mengupgrade toolsku, jadi aku membuat basic pickaxe untuk mengambil batu. Nah, di sini dikarenakan gua rasa batunya udah cukup, jadi aku kembali untuk mengupgrade toolsku menjadi tools batu. Dimulai dari membuat pedang, membuat axe, dan juga membuat pickaxe. Oke, dikarenakan peralatanku udah lengkap, jadi saatnya kita menjelajah untuk mencari spot buat kita membuat rumah. Di sepanjang perjalanan, aku juga membunuh para hewan, dikarenakan aku membutuhkannya untuk menjadi suplai makananku. Setelah lama berjalan, akhirnya aku pun menemukan tempat yang bagus buat aku membangun rumah. Dan tanpa basa-basi, aku langsung menaruh crafting table dan membuat chest. Dilanjut dengan aku merapikan barang-barangku dari inventory. Setelah itu, aku pun membuat kasur buat kita tidur nantinya. Nah, dikarenakan base sementara kita udah jadi, saatnya kita membersihkan lahan buat kita membangun rumah nantinya. Mungkin kita akan mulai dari menebang pohon. Di sini dikarenakan kapakku hancur, jadi aku ke gua untuk mencari batu. Dikarenakan persediaan batuku telah habis. Di dalam gua ini aku juga menemukan beberapa iron. Oke, di sini karena udah malam, jadi aku balik ke base dulu. Takutnya banyak monster yang muncul. Dan ketika aku udah sampai di baseku, benar saja ada makhluk hijau yang menghalangi ketika aku mau tidur. Jadi aku berusaha menyingkirkannya, tapi ini yang terjadi. Aku malah dipanah dari belakang, yang membuat monster itu meledak dan menghancurkan baseku. Dan ketika aku mau mengambil barang-barangku, aku malah dipanahin terus-menerus, sehingga membuatku sekarat dan hampir mati. Jadi, aku pun berinisiatif untuk menyeberang ke sebelah, dikarenakan di sana belum ada monster yang muncul, dan aku pun bisa tidur. Keesokan harinya, aku pun kembali ke sana, dan melihat-lihat apakah monster itu masih ada atau tidak. Oke, karena monster itu udah nggak ada, jadi aku pun bergegas untuk kembali membuat baseku. Di sini aku menaruh crafting table dan juga kasur, lalu membuat furnace dan juga chest. Nah, dikarenakan karakterku lapar, jadi aku memasak daging terlebih dahulu, lalu menaruh chestku dan merapikan barang. Setelah itu, aku pun menambal bolongan yang habis diledakan dari monster itu.
Nah, dikarenakan udah nggak ada lagi yang harus aku lakuin, jadi aku pun lanjut merapikan lahan buat kita membuat rumah nanti. Di sini juga aku sempat merapikan tanah dikarenakan tanah ini sedikit mengganggu. Setelah merapikan tanah, aku pun lanjut dengan menambal bolongan-bolongan yang ada di sini. Nah, dikarenakan prosesnya cukup lama, sampai-sampai di sini udah malam dan beginilah hasilnya. Disinilah nanti kita akan membangun rumah kita. Dan aku pun bergegas tidur, takutnya banyak monster yang muncul. Di keesokan harinya, aku datang ke goa karena aku butuh bebatuan buat membangun baseku nanti. Dan baru saja aku masuk ke goa, aku langsung disambut sama para monster. Seperti tujuanku di awal-awal, jadi aku pun langsung mengumpulkan batu. Dan aku juga sempat mengambil ore-ore yang aku temukan. Pada saat aku mau mengeksplor goanya lebih dalam, aku menemukan kejadian aneh. Di sini, kalian bisa melihat sendiri kalau aku dipojokin oleh monster, dan kalian lihat apa yang terjadi setelah itu. Coba kalian perhatikan darahnya. Di situ, hotbarnya menunjukkan bahwa aku udah nggak punya darah, tapi aku nggak tahu kenapa bisa aku nggak mati. Sebenarnya aku di sini berpikir kalau Minecraftku sedang nge-lag. Tapi ketika aku makan, hotbar darahnya malah bertambah. Dan di sini aku sangat beruntung. Setelah kejadian itu, aku pun bergegas untuk keluar dari gua tersebut. Dan ketika aku udah sampai di permukaan, ternyata udah malam, jadi aku memutuskan untuk balik dulu. Ketika aku udah sampai di baseku, malah aku dihadang oleh para monster. Jadi aku nggak bisa balik dan lebih memutuskan untuk menjauh terlebih dahulu. Di sini dikarenakan karakterku lapar, jadi aku memutuskan untuk mencari ikan biar aku bisa makan dan menambahkan darah. Setelah mendapatkan ikan, aku pun memutuskan untuk mengurungkan diri ke tanah dikarenakan banyak monster di luar sana. Lalu, aku pun memasak ikan tersebut. Sembari menunggu ikannya matang, aku pun menghabiskan waktu untuk mengambil batu. Hingga akhirnya ikan pun telah matang, dan aku pun langsung menyantapnya. Lalu setelah itu, aku mencoba untuk melihat keluar dan ternyata udah pagi, jadi aku pun bergegas untuk keluar. Sesampainya di base, aku pun langsung merapikan barang-barang. Setelah merapikan barang-barang, aku pun berniat untuk mencari pasir buat kita mengubahnya menjadi kaca. Singkat saja, di sini aku sudah menemukan pasirnya, jadi langsung saja kita mengeksekusinya. Di sini aku udah mendapatkan 2 stak pasir, jadi aku bergegas untuk balik. Sesampainya di base, aku langsung saja memasak pasir tersebut. Dan dilanjut dengan memberi tanda untuk struktur baseku. Dan kira-kira seperti inilah ukuran base kita nantinya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja kita bangun base-nya.
Kira-kira seperti inilah base kita nantinya. Kalau dari depan seperti ini, dan kalau dari samping ya seperti inilah kira-kira. Wait, ada bolongan, kita tambal dulu. Di sini akhirnya base kita udah jadi, dan pembuatan base tersebut memakan waktu yang sangat lama dan juga menghabiskan banyak stok bahan yang gue punya. Setelah pembuatan base tersebut, aku pun melanjutkan dengan merapikan barang. Dan juga dikarenakan udah malam, jadi aku bergegas untuk tidur. Oke guys, itulah tadi perjalanan kita, mulai dari awal kita spawn sampai kita akhirnya bisa membangun rumah. Jadi sekian dulu untuk episode hari ini. Mungkin kedepannya kita akan melakukan lebih banyak hal lainnya. Jadi kalian jangan lupa like and subscribe untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Oke, thank you for watching semua. See you next time.